Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saharudin. Saya guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hamidiyah NW Sideman, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 4 Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2025. Kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran SKI dengan judul materi Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi tugas PPG uji kinerja yang diberikan oleh LPTK UIN Mataram dengan NIM 25201138813 dan nomor peserta 50201696194001. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wal akram wa ajrun karim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah sarapan? Ya, alhamdulillah kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat. Siap belajar? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju.
Ada yang masih ingat? Ya, hijrah Nabi Muhammad ke ada yang masih ingat apa itu hijrah? Berpindah. Jadi materi kita pada minggu yang lalu adalah hijrah ke baik anak-anak, pelajaran kita yaitu hari ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa siswa dapat menjelaskan pengertian Isra. Siswa dapat menjelaskan latar belakang peristiwa Isra dan siswa dapat menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Siswa dapat menjelaskan tanggapan masyarakat Makkah terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, anak-anakku, ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Ada yang lain? Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Isra dan yang kedua Mi'raj. Secara bahasa yaitu Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, ya, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram itu berada di mana? Di Kalau Masjidil Aqsa berada di Palestina. Nah, di Palestina ini merupakan wilayah yang sedang dihukum oleh siapa? Ya, nah itu pengertian secara bahasa Isra, ya. Isra itu berjalan. Nabi Muhammad berjalan pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah itu kata sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa naik ke langit lalu ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau Mi'raj itu adalah naik, ya. Naik dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini terletak di Palestina. Dia naik, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril itu naik, ya, ke langit pertama sampai ke 7 lalu ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Kemudian secara istilah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. lalu naik ke langit Sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi secara istilah yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari malam hari, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lalu sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Lalu apa yang melatar belakangi atau sebab Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa latar belakang terjadinya Isra Mi'raj? Jadi Isra Mi'raj di latar belakangi yaitu Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh istrinya. Siapa istrinya? Khadijah dan pamannya Abu Talib.
istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib merupakan ya orang yang selalu mendukung Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ya. Mereka berdua ini selalu mendukung, baik itu dari segi materi, ya, mendukung Rasulullah. Akan tetapi ketika wafatnya istri dan paman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersedih sehingga di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Terus kata kata yang kedua, Allah menghibur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad dengan Isra Mi'raj, dan semakin meningkatnya hambatan dan gangguan, ya, yang dialami Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam. Jadi setelah Siti Khadijah istri Rasulullah dan pamannya meninggal dunia atau wafat, bahwa Nabi Muhammad SAW diancam oleh kaum kafir Quraisy semakin keras ancamannya, ya, semakin meningkat ancamannya, karena tidak ada lagi yang mendukung, yang membela Rasulullah, karena paman dan istrinya sudah wafat. Jadi itu yang melatar belakangi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj ini adalah diperjalankan, dihibur oleh Allah. Adapun peristiwa Isra Mi'raj, ya, peristiwa Isra Mi'raj, yaitu kira-kira ada yang tahu di sini kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Pada tanggal 27 Rajab, ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 620 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah karena kesedihannya. Berarti itu adalah hiburan dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana Nabi menempuh perjalanan yang menakjubkan itu, ya? Nabi Muhammad SAW yaitu Isra, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu mengendarai buruk. Apa itu buruk? Seperti kuda yang bersayap dan jalannya sangat cepat, ya, seperti kilat, langsung sampai, ya. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Di mana? Sholat sunnah rakaat di Madinah. Lalu malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad SAW akan hijrah. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad SAW disuruh malaikat Jibril untuk berhenti lagi untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Di mana? Di Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah. Nah, di sana di Tursina ini Nabi Musa itu berbicara langsung dengan Allah. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW berhenti untuk
tempat ini Nabi Isa dilahirkan. Jadi di Baitul Rahim ini Nabi Isa dilahirkan. Kemudian perjalanan Mi'raj ya, dimulai dari Masjidil Aqsa lalu naik ke langit. Kalau yang tadi itu Isra ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil. Sekarang Mi'raj Nabi Muhammad itu dari Masjidil Aqsa lalu naik ke lalu naik ke lalu ke Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa lalu naik ke langit pertama ya. Di langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian melanjutkan perjalanannya lagi dan di langit kedua bertemu dengan Nah, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan di langit keempat bertemu dengan dan di langit kelima bertemu dengan Nabi alaihissalam, di langit keenam bertemu dengan Nabi, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim ya. Jadi dari langit ke-1 sampai ke-7 Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan para nabi ya. Nabi Adam alaihissalam sampai di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad SAW yaitu dari langit ke-7, dan di sana malaikat Jibril tidak ikut ya, naik ke Sidratul Muntaha. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ke-7, Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan perjalanannya tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha itu bertemu langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu dan bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat. Yang pertama itu Nabi Muhammad diberikan sholat 50 waktu. Nah, Nabi Muhammad SAW kembali dan bertemu dengan Nabi Musa di mana? Di langit keberapa? Di langit ke-7 ya, kembali dan bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-7 dan bercerita bahwa perintah sholat yang diberikan oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad yaitu 50 waktu. Akan tetapi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa menyuruh kembali ya untuk meminta keringanan karena tidak bisa dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali naik bertemu dengan Allah untuk meminta keringanan dan diberikan berapa waktu? 5 waktu ya, sehari semalam. Nah, yang 5 waktu sehari semalam kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ya, atau selesai untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, anak-anakku, jadi di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ada beberapa kejadian-kejadian ya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan masyarakat Mekah ya terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Ada yang tahu bagaimana tanggapan masyarakat Mekah tentang Isra Mi'raj tadi? Jadi ya, tanggapan
tidak mungkin ya, mustahil terjadi ya dari perjalanan yang begitu jauh ditempuh oleh Nabi Muhammad hanya satu malam. Nah, kalau digambarkan bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilo? Ada yang tahu? Diperkirakan yaitu 1.200 lebih kilometer ya. Kalau kita berjalan kaki maka kita akan menempuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu selama 1 bulan lebih. Nah, 1 bulan lebih, akan tapi kalau Nabi Muhammad berapa? Malamnya set langsung sampai ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita pakai pesawat maka jarak perjalanan kita itu akan menempuh 2 jam atau 3 jam ya. Kalau kita pakai nah itu jaraknya, sehingga kaum kafir Quraisy Makkah itu tidak percaya dengan kejadian yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang dirinya Isra Mi'raj. Akan tetapi di sini Abu Bakar ya, kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa yang diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ya, sehingga Abu Bakar diberikan tambahan nama di belakangnya yaitu As-Siddiq yang berarti membenarkan. Jadi As-Siddiq itu yang arti membenarkan. Hanya Abu Bakar yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nah, dalam Al-Quran dikisahkan peristiwa Isra Mi'raj dalam surat apa ya? Ada yang tahu dalam surat apa? Surat Al-Isra ayat pertama ya, yang berbunyi Nah, itulah ya video tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, karena materi kita dan video telah kita tayangkan tadi, maka sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD ya. Kalian, Pak Guru akan bagikan kelompok dulu ya. Kalau yang ini
Pak Guru akan menjelaskan ya. Yang pertama istilah nama kelompok ya di atasnya. Lalu kemudian baca dan pahami ya RKPD. Lalu kemudian tanyakan kalau kurang paham. Nah di kolom ini kalian jawab ya apa yang diminta di dalam RKPD. Dan di bawahnya ini adalah soalnya ya. Soalnya. Nah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Dan nanti setelah jadi, dengarkan dulu. Nanti setelah jadi, kalian masing-masing kelompok ya mempresentasikan ke depannya. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Nah, kalau sudah kelompok 1 maju ke depannya untuk mempresentasikan. Yang lain perhatikan. Baik, betul ya, tepuk tangan dulu. Nah, untuk kelompok 2 maju. Ya, betul ya, tepuk tangan. Nah, kelompok 3 sekarang maju. Betul ya, tepuk tangan. Kelompok 4 maju. Ya, betul, tepuk tangan. Nah, setelah itu ya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dan hikmah yang kita dapatkan dalam pelajaran ini yaitu adalah penguatan iman kepada Allah, di mana peristiwa luar biasa ini mengajarkan keteguhan ya, keyakinan pada hal yang baik, ketulusan dalam beribadah, terutama kewajiban sholat lima ya, sholat 5 waktu yang diterima langsung. Terus kesabaran menghadapi cobaan dan motivasi untuk menyampaikan kebenaran meski sulit, menegaskan peristiwa keistimewaan Islam dalam kemuliaan Masjidil serta menjadi teladan bahwa kesulitan hidup seringkali menjadi jalan menuju pertolongan Allah. Perhatikan semuanya, tepuk semangat. Jadi di akhir pelajaran ini, sebelum kita menutup, Pak Guru akan bertanya sedikit apa itu Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan dari Masjidil Haram ke apa itu Mi'raj? Dari Masjidil Aqsa lalu naik sampai ke Sidratul. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Pada tanggal 27 tahun berapa?
Dengarkan semuanya ya. Kepada anak-anak harus rajin